Kita awali cerita kali ini dengan perseteruan dua klan besar di kota Tianbei, klan Han dan klan Hong. Di sebuah aula klan Han, nampak Han Tian sangat marah kepada Hon Cheng. Keluarga Hanku tidak mempunyai tradisi dua wanita melayani satu pria. Permintaan konyol dari keluarga Hongmu. Keluarga Hanku tidak pernah menyetujuinya, ucap Han Tian. Mendengarkan ucapan dari Han Tian, kelihatan petir pun muncul di tangan Hong Chen. Untuk sejenak, aula keluarga Han itu pun menjadi sunyi tanpa ada kata-kata sebelum dipecahkan oleh Hon Cheng. Paman Han, kau mungkin belum tahu ya, kalau keponakan beberapa hari yang lalu sudah resmi menjadi murid Papilun Utara Angin Petir, ucap Hon Cheng. Ucapan dari Hon Cheng yang telah menyebutkan bahwa dirinya adalah murid inti dari Papilun Petir Angin membuat semua orang pun jadi kaget. Akhirnya Hon Cheng pun berdiri dan berkata kepada Han Chi, Paman Han, keluarga Hongku tidak lagi sama seperti sebelumnya. Jika tidak ada kandidat menantu yang paling cocok selain aku di dalam kota Tianbei. Untuk sejenak Hon Cheng pun terdiam, lalu dia pun berkata kepada Han Chi, maksudmu itu benar kan? Ucapnya. Sejenak, ucapan dari Hon Cheng itu membuat Han Chi pun terdiam, tidak bisa berbuat apa-apa di depan Hon Cheng. Sementara itu di sisi yang lain, Hon Cheng pun telah mendeteksi keberadaan dari Han Yue. Di tempat yang lain, Han Yue pun merasa cemas dengan sikap dan perlakuan dari Hon Cheng. Tiba-tiba Han Chi pun berkata, tidak peduli status keluarga Hongmu di dalam kota Tianbei di masa depan, aku tidak akan pernah menikahkan putriku dari keluarga Han dengan keluarga Hongmu, ucap Han Chi. Mendengar ucapan dari Han Chi, Hon Cheng pun tersenyum. Paman Han, aku sudah mengirim dua tetua untuk mengundang Han Sui, ucapnya. Ucapan dari Hon Cheng itu membuat Han Chi pun kaget, apalagi Han Tian. Di sisi yang lain, Han Yue pun merasa cemas dengan kondisi adiknya, Han Sui. Lalu Xin pun beralih ke tempat iring-iringan kereta yang dipimpin oleh Han Sui. Iring-iringan konvoi itu pun berjalan sangat alot menyusuri sebuah perbukitan. Sementara itu di dalam sebuah kereta, nampak Xiaoyan sedang berkultivasi. Setelah mendapatkan luka yang cukup parah akibat ruang spasial, akhirnya Xiaoyan pun memutuskan untuk berlatih kembali. Namun ketika dia sedang berlatih, Xiaoyan pun nampak kaget, tiba-tiba menemukan sebuah celah spasial, lalu dia pun mencobanya. Ketika Xiaoyan memasukkan lengannya, maka lengan itu akan keluar di ruang spasial yang lain. Ini adalah kekuatan ruang, gumam Xiaoyan. Tiba-tiba Xiaoyan pun mengingat kejadian di lubang cacing. Sepertinya ditinggalkan di dalam tubuh saat dihancurkan oleh kekuatan ruang di dalam lubang cacing ruang, ucapnya. Tiba-tiba Xiaoyan pun mendengar suara Han Sui yang sedang memanggilnya. Sosok Han Sui pun muncul di depan Xiaoyan, lalu dia pun memberikan sebuah botol minuman. Ini air, ucap Han Sui. Lalu dia pun berkata kepada Xiaoyan, untungnya ada bantuan dari senior itu, kalau tidak, aku takut kita semua sudah terkubur dalam ngarai 10.000 ular, ucap Han Sui. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun memberikan botol minumannya kepada Han Sui, namun permintaan itu ditolak oleh Han Sui. Han Sui pun menatap wajah Xiaoyan, ini aneh untuk mengatakannya. Pada umumnya kalau tidak saling kenal, hanya sedikit yang peduli dengan hal-hal seperti itu, ucapnya. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun nampak gugup. Masih ada banyak orang yang baik di dalam dunia ini, seperti Nona Han yang sudah menyelamatkan tanpa mengetahui apa-apa, ucap Xiaoyan. Untuk sejenak, Han Sui pun tersipu malu dengan ucapan Xiaoyan. Bagaimana dengan kondisi lukamu, ucap Han Sui. Tiba-tiba lengan Han Sui pun memegang lengan Xiaoyan, lalu dia pun berkata, ada banyak hal yang harus aku lakukan. Aku lupa untuk merawatmu, ucapnya. Kamu datang ke dataran tengah sendirian, pasti tidak mudah di sepanjang perjalanan, ucap Han Sui. Xiaoyan pun menjawab pertanyaan dari Han Sui. Aku datang ke dataran tengah dengan teman-temanku, tapi tidak disangka kami bertemu bahaya di dalam lubang cacing. Untungnya Nona Han menyelamatkanku, aku sangat berterima kasih, ucap Xiaoyan. Di sisi yang lain, Han Sui pun mendeteksi kalau luka dari Xiaoyan cukup parah. Dia pun mencurigai kalau Xiaoyan adalah orang misterius yang menyelamatkannya. Han Sui pun berkata kepada Xiaoyan, tidak perlu malu dan sopan. Ada banyak kekuatan di dalam tubuhmu, istirahatlah dengan banyak. Terima kasih Nona Han atas perhatianmu, ini bukan luka yang cukup parah, ucap Xiaoyan. Han Sui pun berniat untuk meninggalkan Xiaoyan, namun tiba-tiba dia pun terkejut dengan guncangan yang cukup keras. Ternyata guncangan itu berasal dari beberapa orang yang berusaha untuk mencegat iring-iringan dari keluarga Han Sui. Di sisi yang lain, Han Chong dan beberapa anak buahnya berusaha untuk melindungi Han Sui yang ada di dalam kereta. Akhirnya Han Sui pun turun tangan untuk mengatur para bawahannya. Lalu Han Sui pun memfokuskan perhatiannya ke seluruh medan pertarungan. Dia melihat beberapa bawahannya terluka oleh serangan itu. Tiba-tiba Han Sui pun melihat dua sosok yang ada di depannya. Akhirnya kedua sosok itu pun muncul dan menyerang secara membabi buta. Mereka adalah dua penatua dari klan Hong yang diperintahkan secara khusus untuk menangkap Han Sui. Kemunculan dua penatua keluarga Hong itu membuat kaget semua orang, tak terkecuali Han Sui. Dia tidak menyangka akan dikejutkan oleh dua orang ini.
Untuk sejenak, Han Sue pun merasa panik. Mereka adalah keluarga Hong, ucapnya. Salah satu penatua itu pun berkata kepada Han Sue, "Hei Nona Han Sue, kepala keluarga Hong kami sangat ingin mendapatkanmu. Tolong ikut dengan kami," ucapnya. Namun di sisi yang lain, mendengar ucapan itu, Han Sue pun melesat untuk menyerang kedua penatua itu. Sebelum Han Sue mendekat dan menyerang dua penatua itu, tiba-tiba tubuh Han Sue pun menegang diikat oleh beberapa akar yang muncul di hadapannya. Melihat Han Sue yang ditangkap, Han Chong pun berusaha untuk menyelamatkannya. Namun penyelamatannya hanya sia-sia. Dia dan beberapa bawahannya dihantam oleh sebuah kekuatan doci api. Mendengar pertarungan yang sangat sengit di luar kereta, Xiaoyan pun merasa gelisah. Akankah dia bertindak? Di tempat yang lain, kondisi Han Sue pun sangat kritis setelah dia dipaksa ditangkap oleh salah satu ketua. Namun tiba-tiba ketua itu pun dihantam oleh pukulan Xiaoyan yang secara mendadak. Boga mentah yang dilayangkan oleh Xiaoyan itu berhasil melukai dua penatua dari keluarga Hong. Akibatnya Han Sue pun terlepas. Untung saja Xiaoyan pun dapat menyelamatkannya dengan sayap pidik surga kuno. Dia pun menyelamatkan Han Sue. Di sisi yang lain, Han Sue pun nampak terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. "Ini memang kau," ucapnya. Penyelamatan Xiaoyan terhadap Han Sue membuat kaget semua orang, tak terkecuali Han Chong. "Saudara Xiaoyan, apa kau adalah spiritual misterius itu?" ucapnya. Mendengarkan ucapan dari Han Chong, Xiaoyan pun hanya mengangguk, lalu dia pun berkata, "Ayo selesaikan dua masalah pertama lebih dulu," ucapnya. "Hei, kamu yang tampan, ini pasti pertama kalinya kau ke kota Tianbei, kan?" Xiaoyan pun menengus bahwa orang-orang mau pergi, ucapnya. Di tempat yang lain, penatua itu pun menjadi marah. "Kau pasti tidak pernah dengar keluarga Hong, kan? Menyinggung keluarga Hong di dalam kota Tianbei." Dengar ucapan penatua itu, Xiaoyan pun menjadi marah dan kesal. "Enyahlah," ucapnya. Penatua itu pun marah kepada Xiaoyan. "Hei bocah arogan, kau berpikir bisa mengalahkanku dengan serangan menyelinap?" Xiaoyan pun berkata kepada Han Sue, "Kalian beristirahatlah, aku akan mengurusi mereka," ucapnya. Akhirnya Xiaoyan pun melangkahkan kedua kakinya untuk menghadapi dua penatua dari klan Hong. Dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan, dua penatua itu pun terkejut. "Laki-laki ini sangat berani, kau bersikap arogan." Tiba-tiba, dua penatua itu pun mengeluarkan fluktuasi doci yang sangat kuat sehingga mempengaruhi semua orang yang ada di dekatnya. Namun lain halnya dengan Xiaoyan, dia tidak terpengaruh oleh doci dua penatua itu. Akhirnya, dua penatua itu pun menggabungkan semangat docinya dan berusaha untuk menyerang Xiaoyan dengan kekuatan api dan kayu. Namun serangan itu tidak menyasar Xiaoyan, melainkan menyerang Han Sue dan beberapa bawahan di belakangnya. Sementara itu di tempat yang lain, Han Sue, Han Chong, dan yang lainnya berusaha untuk menghindari serangan itu. Tiba-tiba mereka semua dikejutkan oleh akar api raksasa. Ketiga akar api raksasa itu berusaha untuk menyerang Han Sue, Han Chong, dan yang lainnya. Mereka semua menjadi panik kecuali Xiaoyan. Kemampuan penggabungan roh doci. Sangat disayangkan. Api tidak bekerja terhadap diriku. Tiba-tiba Xiaoyan pun mengeluarkan api surgawi di lengannya. Kemunculan api surgawi milik Xiaoyan menghisap akar raksasa api milik dua ketua itu. Dan pada akhirnya akar api raksasa itu pun dihisap ke dalam tubuh Xiaoyan. Tentu saja kejadian itu membuat kaget semua orang, tak terkecuali dua penatua dari klan Hong. Sementara itu di sisi yang lain, Xiaoyan pun berusaha untuk menyerang dua penatua itu dengan serangan baliknya. Dua penatua itu pun berusaha untuk menahan serangan dari Xiaoyan, namun pertahanannya hanya sia-sia saja. Mereka pun mundur beberapa meter ke belakang. Mereka pun berusaha untuk pergi melarikan diri. Melihat dua penatua itu akan segera melarikan diri, Xiaoyan pun bergegas untuk menangkap mereka. Dengan gerakan langkah 3000 petirnya, Xiaoyan pun berhasil menangkap dua penatua itu dan membawanya turun. Setelah sampai, Xiaoyan pun melemparkan dua penatua itu ke arah Han Sue. "Kau bisa menangani mereka," ucap Xiaoyan. Tiba-tiba Han Sue pun menangkupkan kedua tangannya ke arah Xiaoyan. "Terima kasih atas bantuan Tuan Xiaoyan," ucapnya. Mendengar ucapan dari Han Sue, Xiaoyan pun hanya acuh tak acuh menanggapinya, lalu dia pun bergegas pergi ke dalam kereta. Di sisi yang lain, Han Sue pun bergumam, "Kurang dari 3 babak, kau bisa menangkap 2 dongkuang 4 bintang hidup-hidup. Melihat keluarga Han kami, sulit untuk menemukan orang-orang dengan kekuatan seperti itu," ucapnya. Setelah berhasil selamat, Han Sue pun memimpin para bawahannya untuk segera pergi ke kota Tianbei. Lalu Xin pun beralih ke aula keluarga Han. "Han bersaudara harus menikah meskipun mereka tidak menginginkannya," ucap Han Chong. Mendengar ucapan dari Han Chong, Han Tian pun menjadi marah. "Keluarga Hongmu tolong jangan keterlaluan," ucapnya. Di dalam suasana yang memanas, akhirnya Han Yue pun muncul di hadapan semua orang, lalu dia pun berkata kepada Hon Cheng, "Kalau kau berani menyentuh adikku, aku pastikan akan membiarkanmu meninggal dengan sangat menyedihkan," ucap Han Yue. Ucapan dari Han Yue tidak membuat gentar hati Hon Cheng. Sebaliknya di sisi yang lain, Han Chi pun mengeluarkan semangat docinya. Melihat fluktuasi doci antara Han Chi dan Han Yue, Hon Cheng pun berusaha untuk melangkahkan kakinya. Lalu dia pun berkata, "Paman Han, kalau sesuatu terjadi kepadamu, Han Sue akan segera kembali. Sulit untuk menjelaskannya, kan?" ucap Hon Cheng. Namun tiba-tiba semua orang dikejutkan oleh suara Han Sue. "Ayah, kakak, aku telah kembali," ucapnya.
Hon Cheng pun nampak terkejut dengan kemunculan Han Sue. Dia tidak menyangka kalau Han Sue akan datang ke keluarga Han sekaligus membawa 2 penatua keluarga Hong yang telah pingsan. Melihat Han Sue telah muncul dan baik-baik saja, Han Yue pun bergegas untuk menemuinya. Han Yue pun menggenggam lengan dari Han Sue, lalu dia pun berkata, "Apa kau baik-baik saja? Kau tidak terluka kan?" ucap Han Yue bertanya kepada adiknya itu. Di sisi yang lain, kemunculan Han Yue membuat terkejut Xiaoyan. Dia tidak menyangka kalau akan bertemu dengan kakak seniornya itu. Di sisi yang lain, Hon Cheng pun bergumam, "Dua laki-laki tua ini bahkan tidak bisa menangkap Do Wang. Ini benar-benar memalukan," gumam Hon Cheng. Lalu Hon Cheng pun mengalihkan pandangannya kepada Han Si. "Paman Han, aku sudah selesai dengan semua ini. Kalau keluarga Han kalian tidak tahu caranya berterima kasih, jangan salahkan keluarga Hong kami menggunakan kekuatan," ucap Hon Cheng. "Aku bisa memberikan keluarga Han jalan. Selama salah satu dari anggota keluarga Hanmu bisa mengalahkanku, keluarga Hongku tidak akan pernah mengganggu kalian lagi dalam 10 tahun. Namun apabila kalian kalah, maka Han Yue dan Han Sue akan menjadi milikku," ucap Hon Cheng. Ucapan dari Hon Cheng itu membuat shock keluarga Han, tak terkecuali Han Si. Lalu dia pun mengamati Hon Cheng. Keluarga Han dan bahkan semua kota Tianbei, sulit untuk siapapun dari generasi ini untuk mengambangi dia. "Kompetisi ini, kau hanya ingin membuli keluarga Hanku," ucap Han Si. "Tapi kalau Papilon Utara Angin Petir ikut campur dengan ini," umamnya. Di sisi yang lain, Han Yue pun merasa kesal. Lalu dia pun berkata, "Kompetisi ini, keluarga Han kami bersedia. Tapi kalau kami kalah, aku akan menikahimu. Tapi tidak dengan adikku," ucap Han Yue. "Terserah kau sajalah, tidak apa-apa menikahi kakaknya dulu. Nanti adiknya bisa menyusul," ucap Hon Cheng. Ucapan cabul Hon Cheng itu membuat kesal Han Sue. "Kakak, aku tidak pernah menyetujuinya," ucapnya. Tiba-tiba semua orang di aula itu pun dikejutkan oleh suara Xiaoyan. "Apakah para peserta di dalam kompetisi harus dari keluarga Han?" ucapnya. "Xiaoyan," ucap Han Yue. "Senior Han Yue, lama tidak bertemu, kau tetap aman," ucap Xiaoyan. Melihat keakraban di antara keduanya membuat Han Sue pun terkejut. Di tempat yang lain, Han Si pun bertanya kepada Han Yue tentang Xiaoyan. "Ini adalah juniorku di Akademi Jianan," ucap Han Yue. Melihat kemunculan sosok Xiaoyan, Hon Cheng pun sesumbar. "Kalian bisa meminta bantuan dari orang lain. Aku Hon Cheng tidak takut dengan ini." Hon Cheng pun mengalihkan pandangannya kepada Han Si, lalu dia pun berkata, "Kalau begini, Hon Cheng akan pergi hari ini." Dalam nada ketusnya, Hon Cheng pun berucap, "3 hari lagi sampai jumpa di plafon batu," ucapnya. "Hah, benar-benar membosankan di sini," ucap Hon Cheng. Lalu dia pun pergi meninggalkan tempat itu. Sebelum pergi dari tempat itu, Hon Cheng pun bisa-bisanya menginjakkan kakinya di 2 ketua yang pingsan. Apa yang dilakukan oleh Hon Cheng itu diperhatikan oleh semua orang, tak terkecuali oleh Xiaoyan. Setelah kepergian Hon Cheng, Han Yue pun bertanya kepada Xiaoyan, "Kenapa kau datang ke kota Tianbei?" ucapnya. "Aku dengar kalau menara pil di dataran tengah akan mengadakan uji kompetisi pil. Aku ingin mengikutinya," ucap Xiaoyan. Lalu Han Yue pun mulai menjelaskan sosok Xiaoyan kepada keluarganya. "Xiaoyan adalah murid Akademi Dalam Jianan, sama sepertiku. Dia peringkat teratas di dalam Akademi Dalam Jianan," ucap Han Yue. "Sejauh yang aku tahu, bisa menjadi peringkat teratas di dalam Akademi Dalam Jianan, adik kecil benar-benar naga dan pinik di antara laki-laki," ucap Han Si. "Ini adalah ayahku," ucap Han Yue. "Dia juga adalah kepala ketua Han." "Paman Han," ucap Xiaoyan sambil menakupkan kedua tangannya. Tiba-tiba Han Tian pun berbicara kepada Han Yue. "Yue, pertarungan dengan Hon Cheng 3 hari lagi," ucapnya. "Apakah kau yakin?" "Aku takut akan sulit mengalahkan Hon Cheng dengan kekuatanku. Tapi selain itu, tidak ada cara lain lagi. Di antara anggota keluarga Han, ada sangat sedikit orang yang bisa melanjutkan ke level Dong Huang." Ucapan dari Han Yue itu membuat sunyi seluruh isi aula dari keluarga Han. Sementara itu di sisi yang lain, Xiaoyan pun bergumam dalam hatinya, "Anggap saja sebagai pembayaran kepada Han Sue yang telah menyelamatkanku dan sebagai pertemananku kepada Han Yue," ucapnya. "Bagaimana kalau membiarkanku akan melakukannya?" ucap Xiaoyan. "Tapi lukamu belum sembuh," ucap Han Sue. "Tenang saja, jangan khawatir, aku bisa pulih dengan cepat," ucap Xiaoyan. Bocah Xiaoyan bersedia bertarung mewakili keluarga Han. Tentu saja ucapan dari Xiaoyan itu membuat kaget seluruh keluarga Han. Mereka tidak menyangka kalau Xiaoyan akan membantu. Han Si pun berkata, "Bukannya aku tidak percaya kepada junior Xiaoyan, hanya saja Hon Cheng itu terus mengawasi semua kota Tianbei. Jarang menemukan rival di antara anggota keluarga. Aku sangat percaya kepada Tuan Xiaoyan," ucap Han Sue. "Aku berharap dia bisa memenangkan dan mengalahkan Hon Cheng." "Apakah kau yakin?" ucap Han Si. "Ya, aku yakin. Aku percaya kepada kekuatan Tuan Xiaoyan. Aku sudah menyaksikan dengan mataku sendiri. Dia memaksa Siamang kembali hanya dengan 1 gerakan. Bahkan di dalam 3 babak, 1 melawan 2. Menangkap Hongmu dan Hongli hidup-hidup," ucap Han Sue. Di sisi yang lain, Han Yue pun mulai angkat bicara. "Aku mengerti Xiaoyan. Aku pikir Xiaoyan layak mewakili keluarga Han kita," ucapnya.
Ayah percaya kepada penglihatan kalian, ucap Hansi. Hanya saja Hongmu dan dua anggotanya hidup. Hong Chen juga bisa melakukan itu. Selain itu, kompetisi yang tidak mempunyai penglihatan. Bagaimana kalau Junior Xiaoyan membuat kecelakaan terhadap keluarga Hanku, ucap Hansi. Aku merasa bersalah untuk diriku sendiri. Ayah, kau tidak percaya kalau Tuan Xiaoyan bisa mengalahkan Hong Cheng, ucap Han Sui. Dalam suasana tegang, Han Tian pun muncul. Yu Sui karena kalian mempunyai keyakinan yang hebat terhadap Junior Xiaoyan, biarkan paman mencobanya lebih dulu, ucapnya. Apalagi masalah ini ada hubungannya dengan keluarga Han, tidak boleh ada kelalaian sama sekali, ucapnya. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun menangkupkan kedua tangannya ke arah Han Tian. Lalu tolonglah aku berikan pencerahan, ucap Xiaoyan. Akhirnya Han Tian dan Xiaoyan pun keluar dari dalam aula. Di sebuah arena yang sangat luas, Han Tian dan Xiaoyan pun saling berhadapan. Kalau anak ini terkena satu pukulan oleh senior di dalam 10 babak, meskipun aku tidak cukup kuat, bersedia mematuhi. Sepertinya Junior Xiaoyan sangat percaya diri, ucap Han Tian. Apa yang dilakukan oleh Xiaoyan menantang ketua Han, membuat para murid dari keluarga Han mencaci maki. Anak muda ini tidak sebanding dengan Hong Cheng. Hong Cheng itu berada di bintang 7 doang, ucap beberapa murid yang menyaksikan pertandingan itu. Sementara itu di tempat yang lain, Han Sui pun merasa cemas dengan keadaan Xiaoyan yang akan bertarung dengan pamannya. Di sisi yang lain, Han Yue pun berusaha menenangkan hati adiknya itu. Jangan khawatir, aku pikir paman akan melunakkan hatinya, ucapnya. Tapi yang lebih penting, dia ingin menggunakan teknik anginnya untuk membersihkan namanya. Junior Xiaoyan, kau harus berhati-hati, ucap Han Tian. Aku berkeliaran di tengah angin, tapi ini rahasia kepopuleranku, ucapnya. Setelah Han Tian mengeluarkan fluktuasi doci anginnya, tempat itu pun akhirnya dipenuhi oleh kekuatan doci angin milik Han Tian. Han Tian pun melesat untuk menyerang Xiaoyan. Melihat Han Tian yang berusaha untuk menyerangnya, Xiaoyan pun tidak panik, lalu dia pun melakukan teknik langkah 3000 petir untuk menghindari serangan dari Han Tian. Serangan pertama gagal, lalu Han Tian pun mencoba untuk serangan kedua. Xiaoyan pun berusaha untuk menghindari serangan dari Han Tian. Kejadian itu membuat kaget semua orang. Mereka tidak menyangka kalau Xiaoyan dapat menghindari serangan dari Han Tian. Dia ini sangat kuat. Meskipun adik kedua menghadapi dia hidup atau mati, aku takut dia bukan lawannya, ucap Hansi. Aku takut orang ini benar-benar bisa bersaing dengan Hong Cheng, gumam Hansi. Sementara itu di dalam arena, Han Tian pun mengubah teknik jurusnya untuk menyerang Xiaoyan. Dengan suara keras, Han Tian pun berucap, 9 putaran, ucapnya. Tiba-tiba angin topan itu pun menghilang di hadapan semua orang. Tentu saja semua orang pun terkejut apa yang dilakukan oleh Han Tian itu. Di sela keterkejutan semua orang, tiba-tiba arena itu pun bergetar. Setelah arena itu bergetar, tiba-tiba tekanan yang cukup kuat menghantam tubuh Xiaoyan dari segala arah. Secara mengejutkan, tiba-tiba tubuh Xiaoyan pun dikelilingi oleh angin topan milik Han Tian. Terpalan angin topan yang sangat kuat yang mengelilingi tubuh Xiaoyan mengagetkan semua orang yang ada di tempat itu. Di tempat yang lain, Han Yue dan Han Sui pun merasa cemas, tak terkecuali Hansi. Xiaoyan terkepung oleh gelombang badai tornado yang dibuat oleh Han Tian. Dalam keadaan terdesak, Xiaoyan pun berusaha bersikap tenang, lalu dia pun menggunakan kekuatan spiritualnya. Hanya sepersekian detik, hempasan-hempasan dari angin Han Tian akan menghantam tubuh Xiaoyan. Namun tiba-tiba, mata Xiaoyan pun terbuka, dan sebuah ruang spasial pun muncul di belakang tubuh Xiaoyan. Xiaoyan pun memasuki ruang spasial itu untuk menghindari serangan dari Han Tian. Setelah beberapa saat, Han Tian pun muncul untuk menyerang Xiaoyan dengan telapak tangannya. Namun dia pun terkejut tidak menemukan Xiaoyan. Akhirnya gelombang tornado itu pun hilang di hadapan semua orang yang menyisakan Han Tian seorang diri. Ini adalah kekuatan ruang, ucap Han Tian. Setelah ucapannya itu, tiba-tiba semua orang pun dikejutkan oleh kemunculan Xiaoyan yang membelah ruang spasial. Menyaksikan kemunculan Xiaoyan, Hansi pun kaget, tak terkecuali Han Sui dan Han Yue. Mereka pun sangat gembira. Akhirnya Xiaoyan pun menghampiri semua orang, tak terkecuali Hansi dan Han Tian. Kau adalah Dojong, ucap Han Tian bertanya kepada Xiaoyan. Ini hanya kebetulan, ucap Xiaoyan. Kekuatan ruang yang baru aku dapatkan, ucapnya. Senior Han Tian, mohon maafkan aku, ucap Xiaoyan. Junior Xiaoyan ini kau bisa mengendalikan kekuatan ruang di level Dong Huangmu. Anak muda yang sangat mengerikan, ucap Han Tian. Aku kalah di dalam pertarungan ini, ucapnya. Di sisi yang lain, Hansi pun menghampiri Xiaoyan. Junior Xiaoyan, kalau keluarga kami bisa selamat dari krisis ini, kebaikanmu tidak akan kami lupakan, ucapnya. Aku, Hansi, bersedia membayar apapun kepadamu, ucapnya. Di sisi yang lain, Xiaoyan pun memperhatikan permohonan dari keluarga Han, termasuk ketua klan, Hansi, dan semua orang yang ada di tempat itu.